Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan setelah UTS kita akan mempelajari beberapa aplikasi ya dari distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan aplikasi dari distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, di mana assembly-nya itu adalah assembly klasik ya. Contoh dari assembly klasik itu misalnya atom dan molekul ya pada gas. Nah, oke, baik, Ibu akan mulai. Oke. Jadi di sini sebetulnya aplikasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann ini itu sangat banyak ya. Ada hopping, kemudian salah satunya ada efek Doppler dari gelombang suara, kemudian banyak termodinamika gas juga itu merupakan aplikasi dari distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, mulai dari persamaan gas ideal, kemudian fungsi partisi ya, besaran-besaran di termodinamika itu diturunkan dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, di sini Ibu hanya akan menjelaskan bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann ini dapat menentukan besaran-besaran gas, di mana besaran-besaran gas yang akan dijelaskan salah satunya ada laju gas ya. Kemudian ada laju rata-rata gas, ada laju RMS, Roth mean square, kemudian energi rata-rata untuk molekul. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas aplikasi Maxwell-Boltzmann pada termodinamika gas ya, seperti tekanan, kemudian kapasitas kalor, kemudian fungsi partisi, dan sebagainya. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi Maxwell-Boltzmann di termodinamika ya. Oke, baik. Nah, yang pertama, bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann ini menjelaskan laju gas. Nah, laju gas dengan peluang yang maksimum. Nah, di sini kita lihat prediksi dari fungsi Maxwell-Boltzmann itu memprediksi bahwa pada suhu tertentu laju partikel gas itu tidak seragam, yakni bervariasi dari 0 sampai hingga. Sehingga terdapat laju dengan peluang kemunculan paling besar ditunjukkan oleh puncak distribusi Maxwell-Boltzmann. Kita lihat di sini ya, di sini ada beberapa grafik yang menunjukkan distribusi dari kerapatan gas. NV itu kerapatan atau jumlah partikelnya, jumlah partikel. Di sini ya, kerapatan partikel gas pada berbagai suhu. Kita lihat di sini ya, pada berbagai suhu itu memiliki puncak dari distribusi yang berbeda. Nah, pada suhu tertentu, misalnya kita lihat suhu T1 ya, suhu yang ini, grafik yang kuning ini, pada suhu tertentu di mana laju partikel gas itu tidak, ini kan laju ya, ini laju, kita lihat lajunya itu tidak sama, tetapi bervariatif ya, bervariasi dari 0 sampai hingga. Di sini 0, di sini hingga. Jadi kecepatan suatu partikel pada laju tertentu itu lajunya pada suhu tertentu, itu lajunya tidak sama. Tetapi kita lihat ada satu titik di sini ya, satu titik di mana pada suhu tertentu tersebut itu terdapat kerapatan sistem partikel pada kecepatan maksimum. Ya, lihat di sini. Ini ada satu titik di mana kerapatannya itu mencapai kecepatan maksimum. Nah, di sini kita akan menghitung atau akan mencari kelajuan dengan peluang maksimum. Nah, baik, persamaan apa yang digunakan? Jadi di sini persamaan yang digunakan untuk menentukan laju dengan peluang paling besar, kita menggunakan persamaan ini, di mana turunan NV atau kerapatan sistem pada variabel kecepatan diturunkan terhadap variabel kecepatan itu harus sama dengan 0. Jadi syarat untuk mendapatkan kerapatan partikel paling maksimum atau paling besar itu harus memenuhi syarat ini, di mana turunan dari kerapatan partikel, di mana kerapatan partikel tersebut dalam variabel kecepatan ketika diturunkan terhadap variabel kecepatan itu harus sama dengan 0. Nah,
Oke, sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah menurunkan kerapatan partikel untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu seperti ini, di mana NV dV sama dengan 4VB Vm pangkat 3 E pangkat alfa V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Ini adalah rapat keadaan atau distribusi partikel dalam variabel laju V. Nah, masih ingat ya bahwa pada bab sebelumnya rapat keadaan itu bisa ditransformasi atau bisa dinyatakan dalam variabel momentum dan juga dalam variabel kecepatan. Nah, ini adalah rapat keadaan yang dinyatakan dalam variabel laju atau kecepatan ya. Kalau skalarnya laju, kita sebut laju. Nah, di mana ini B di sini ini juga merupakan rapat keadaan. Kita coba dilihat lagi di bab sebelumnya bahwa rapat keadaan itu perkalian volume pada elemen ruang fasa itu merupakan perkalian rapat keadaan B dengan elemen ruang fasa itu sendiri. Jadi B itu sendiri merupakan rapat keadaan. Kemudian V-nya adalah volume, M-nya massa, kemudian E pangkat alfa. Alfa di sini kita lihat nanti adalah parameter ya, parameter statistik Maxwell-Boltzmann yang sebetulnya sudah kita turunkan sebelumnya ya di bab distribusi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kemudian di sini ada variabel laju V ya, ini volume. Ini V besar itu volume, V kecil itu laju, kemudian T itu suhu ya. Kemudian K itu merupakan konstanta Boltzmann ya. Nah, kemudian diturunkan dV itu turunan laju ya. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi, untuk menurunkan laju pada peluang maksimum, kita secara statistik kita menggunakan ini kata kuncinya ya. Ingat, ini merupakan kata kunci atau persamaan keadaan yang digunakan. Karena persamaan keadaan di distribusi statistik itu kan banyak. Jadi yang kita gunakan untuk menurunkan laju itu yang ini. Jadi rapat partikel pada variabel laju. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana menurunkan persamaan ini terhadap laju sehingga menghasilkan 0. Nah, karena di persamaan sebelumnya ada E pangkat parameter alfa, nah kita gunakan E pangkat alfa itu sama dengan N per VB kali 2V MKT pangkat 3/2 ya, dimana N-nya banyaknya sistem, total sistem, kemudian V-nya volume, B-nya rapat keadaan, 2V MK konstanta, T-nya adalah suhu pangkat 3/2. Nah, ini sudah kita turunkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, sehingga Ibu akan lanjut. Maka kita substitusikan ini ya, E pangkat alfanya ke persamaan sebelumnya, ke persamaan rapat keadaan partikel pada variabel laju, yaitu NV dV sama dengan 4VB V volume M pangkat 3 E pangkat alfa V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Kita substitusikan E pangkat alfanya ke persamaan ini sehingga kita peroleh persamaan ketiga ini, NV dV sama dengan MVB V M pangkat 3. Ini adalah E pangkat alfanya, yang ini substitusi ke sini, kemudian persamaan yang terakhir ini ditulis kembali ya, ini sehingga kalau kita perhatikan ini dapat kita sederhanakan ya, VB ini di atas juga VB sehingga bisa saling menghilangkan ya, kita coret, kemudian kita lihat di sini di atasnya ada M pangkat 3, kemudian di bawahnya ada M pangkat 3/2, sehingga 3 dikurangi 3/2 itu menghasilkan pangkat positif 3/2 ya untuk M, sehingga M-nya itu, M yang bawah itu bisa dicoret ya, jadi dikurangi kan jadi habis, sehingga M-nya pindah ke atas, M pangkat 3/2. Nah, kemudian yang bawahnya tinggal 2VM, M-nya udah dicoret ya, udah dikurangi dengan M yang atas menjadi 2V KT pangkat 3/2 yang ini ya. Nah, kemudian kita N-nya ini ya, N-nya di sini, kemudian suku yang ini kembali ditulis menjadi V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Nah, sehingga kita peroleh
ini kan NV/dV ya, NV/dV sama dengan ini kali dV, sehingga artinya NV itu sama dengan suku yang ini saja. Jadi NV sama dengan 4V NM pangkat 3/2 per 2V KT pangkat 3/2 kali V kuadrat kali E pangkat min MV kuadrat per 2 KT. Oke, sekarang kita sudah memperoleh besaran NV-nya ini ya, sehingga selanjutnya kita akan menurunkannya terhadap dV atau terhadap mendiferensialkannya terhadap variabel laju, sehingga menghasilkan sama dengan 0. Oke, nah ini merupakan kerapatan partikel pada variabel laju. Nah, sehingga kita turunkan terhadap dV, dV dari NV atau diferensial NV terhadap V itu kita menggunakan diferensial parsial. Sebelum kita mendiferensialkan, kita lihat dulu mana yang jadi konstanta dan mana yang jadi variabel untuk mempermudah ya, untuk mempermudah perhitungan, sehingga konstanta kita keluarkan dari diferensialnya. Nah, ini kan konstanta ya semuanya 4 VNM, kemudian K, T itu semuanya adalah konstanta, sehingga kita keluarkan, sehingga variabel di sini yang jadi variabel adalah V kuadrat dan V di pangkat epsilon ini. Jadi ada dua variabel V karena kita turunkan terhadap dV, sehingga variabel yang akan kita turunkan yang jadi variabelnya adalah V kuadrat ini ya, dan V kuadrat yang ini yang di atas yang jadi pangkat epsilonnya yang ini ya. Nah, kita keluarkan konstantanya yang ini. Nah, untuk mendiferensialkan secara parsial, maka kita anggap V kuadrat itu sebagai variabel, maka selainnya adalah konstanta. Berarti yang ini ditulis lagi sebagai konstanta. V kuadrat diturunkan terhadap dV itu adalah 2V ya. Maka kita tulis 2V, kemudian tulis lagi yang ini sebagai konstanta, E pangkat min MV kuadrat per 2KT. Kemudian gantian ditambah, ini jadi konstanta V kuadratnya, dan bagian yang kedua, suku kedua ini sebagai variabel. Kita tulis V2-nya sebagai konstanta V kuadrat, kemudian kita turunkan E min MV kuadrat per 2KT terhadap dV. Kita tulis lagi yang ini, kita turunkan E pangkat min MV kuadrat per 2KT terhadap dV. Maka untuk menurunkan epsilon min MV kuadrat, kita bisa memisahkan ya, bisa memisahkan min MV kuadratnya itu misalnya sebagai X, maka turunan dari D dx E pangkat X itu sama dengan X pangkat X pangkat E pangkat X-nya sendiri. Jadi kalau secara sederhana, cara menurunkan dari sebuah epsilon itu kita turunkan pangkatnya, kemudian kita tuliskan lagi epsilonnya secara lengkap. Ya, kita turunkan min MV kuadrat menjadi berapa? Kita turunkan min MV kuadrat terhadap dP menjadi min 2MV yang ini ya, min 2MV per 2KT karena ini konstanta ya. Kita tulis lagi 2KT, kemudian kita tulis lagi persamaan epsilonnya yang ini. Jadi E pangkat min MV kuadrat per 2KT. Oke, kita tuliskan yang ini masih sebagai konstanta ya. Nah, kita lihat di sini E pangkat min MV kuadrat per 2KT itu sama ya, di dua suku ini sama, sehingga kita bisa keluarkan menjadi ini. Nah, sehingga 2V ini ya, 2V dikurangi 2MV min KT. Nah, V-nya jadi pangkat 3 ya, ini kan V kuadrat, kemudian dikalikan dengan V yang ini, jadi V pangkat 3. Oke. Nah, kita lihat lagi syarat untuk mencapai maksimum itu dNV per dV harus sama dengan 0. Sehingga hal tersebut dapat dipenuhi jika salah satu suku yang tadi, yang ini ya, itu nah yang ini harus sama dengan 0. Sehingga kalau 0 kali konstanta akan sama dengan 0. Jadi untuk memenuhi syarat ini, maka kita harus harus menyatakan bahwa 2V maksimum atau dua kelajuan maksimum dikurangi MV maksimum pangkat 3 per KT itu harus sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini baru kita akan menghasilkan besaran kelajuan maksimumnya. Dengan Vm sama dengan kelajuan, maaf ini ya ketutup, kelajuan maksimum maksudnya, maka diperoleh Vm ini dari mana? Ini ditukar saja
dipindah ruas ya. Ini dipindah ruas, M pangkat 3 per KT-nya pindah ruas ke kanan. Nanti VM-nya dicoret 1 sehingga menghasilkan di kanan itu tinggal VM pangkat 2. Nah, kemudian KT nanti dikali ke sini jadi 2 KT per M. Ya, nanti diuraikannya dipindah ruas, kemudian nanti dipisahkan sehingga menghasilkan kita peroleh hanya variabel VM saja di ruas kiri. Jadi VM atau kelajuan maksimum itu sama dengan akar 2 KT per M. Nah, ini ya kelajuan maksimum. Kalau kita lihat, coba lihat di buku-buku referensi ya, di buku referensi di SMA itu tidak diuraikan bagaimana dari mana perumusan VM sama dengan akar 2 KT per M ini ya. Jadi langsung saja VM segini gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu dari mana rumus kelajuan maksimum ini sehingga menghasilkan 2 KT per M ini ya. Jadi tidak lain kita menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang klasik ya seperti gas ini. Nah, oke. Nah, yang kedua itu kita akan mencari laju rata-rata molekul gas. Nah, sehingga namanya rata-rata, sehingga kita menggunakan ini ya definisi rata-rata. Definisi laju rata-rata di mana V atau kelajuan rata-rata, jadi pakai strip di atas itu rata-rata ya, sama dengan integral dari V NV dV per NV dV ya, karena yang akan kita rata-ratakan adalah kerapatan partikel pada variabel laju ya. Nah, sehingga pada persamaan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa NV, kita menggunakan persamaan NV yang ini, tinggal kita substitusi NV ini ke definisi laju rata-rata ke sini ya. Jadi kita substitusi NV-nya ke definisi laju rata-rata sehingga kita mendapatkan persamaan yang ini ya. Nah, dari mana persamaan ini? Ini adalah hasil substitusi NV ini ke definisi laju rata-rata ini. Coba kita substitusi ya. Yang ini 4V NM pangkat 3 per 2, kemudian per 2 KT pangkat 3 per 2 V kuadrat E min MV kuadrat per 2 KT. Maka kita substitusi ke sini dikalikan dengan V, maka V-nya, sehingga V-nya yang ini ya. Jadi yang ini konstantanya langsung dikeluarkan. Yang ini konstanta, V kuadrat ini dikali V yang ini V kuadratnya, kemudian maaf yang ini ya V kuadrat yang ini, kemudian ini E nya yang ini, kemudian ini V nya V yang ini. Nah, sehingga nanti menghasilkan V pangkat 3 di sini ya, V pangkat 3. Nah, yang bawah yang penyebut ya, penyebutnya juga sama, NV nya substitusi yang ini NV ini ke sini ke bawah, sehingga di sini makan bedanya yang atas pembilang sama penyebut itu ya, kalau pembilang ada V-nya, kalau yang bawah kan nggak ada V-nya, sehingga di sini V yang ini kan tidak ada. Jadi di penyebut itu V-nya jadi V pangkat 2. V pangkat 2 itu karena dia masuk atau diperoleh dari definisi ini NV ya. Jadi V ini kan V pangkat 2, sehingga persamaannya yang ini. Nah, ini konstantanya dicoret karena sama ya, saling sama dengan 1 kan, ini bagi ini karena sama dengan 1. Jadi 1 dikali ini, jadi tidak ditulis satunya. Nah, sehingga coba kita lihat di sini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengintegralkan persamaan ini dari 0 sampai ta hingga ya, dengan terhadap V ya, kelajuan. Nah, ini memerlukan suatu teknik pengintegralan di mana kita harus, untuk menyederhanakannya, kita menggunakan pemisalan ya, menggunakan pemisalan. Jadi gunakan pemisalan untuk mendefinisikan. Jadi akhir-akhirnya kita akan mendefinisikan V pangkat 3 dan dV ya, untuk mensubstitusikan ke persamaan ini. Maka paling mudah kita adalah dengan memisahkan min MV kuadrat per 2 KT itu menjadi X ya, untuk menjadi bentuk integral yang lebih sederhana. Jadi bentuknya jadi integral 0 sampai ta hingga V pangkat 3 E pangkat min X nantinya ya.
karena ininya sudah dimisahkan X dV. Nah, karena ini sudah dimisahkan jadi X, E pangkat min X, sehingga variabel V di sini dan dV di sini, atau V kuadrat di sini dan dV di sini, itu juga harus ditransformasi, harus diubah ke dalam variabel X. Nah, ini ya pemisahan yang kita pakai adalah XM V kuadrat per 2KT. Maka dari persamaan ini kita peroleh 2KT kan ke atas ya, jadi 2KT X per M. Jadi V sama dengan akar dari 2KT per M. Kemudian ini hanya diubah bentuknya saja. Jadi X-nya itu tidak masuk ke dalam kurung ini, tapi pangkat setengah itu sama aja dengan X-nya masuk ke dalam kurung ini ya. Nah, kenapa bentuknya harus seperti ini? Ini untuk untuk memudahkan nanti mencari dV, karena dV nanti harus dalam bentuk dx ya. Jadi nanti untuk memudahkan secara matematis saja. Nah, ini V-nya kita peroleh ini ya dari pemisahan ini. Kemudian dari V, kemudian kita harus memperoleh V kuadrat, V pangkat 3 ya. Kalau V kuadrat ini gampang ya, tinggal dikuadratkan menjadi 2KT per M, kemudian 2KT per M kali X ya kalau kuadrat. Kemudian V pangkat 3 ini tinggal di pangkat 3 yang ini menjadi 2KT per M 3 per 2 dan X pangkat 3 per 2. Kemudian dV. Nah, dV ini diturunkan dari sini ya, dari V ini. dV V diturunkan atau didiferensialkan menjadi dV. Kemudian 2KT per M itu konstanta ya. Konstanta, sehingga kita tulis lagi. Kemudian yang kita turunkan adalah ini X-nya. Jadi penulisan ini supaya mempermudah pendiferensialan terhadap X. X pangkat setengah didiferensialkan menjadi berapa? Menjadi setengahnya ke depan, setengah X pangkat setengah dikurangi 1 menjadi min setengah dx. Ya, sehingga kita peroleh dV-nya sama dengan kita sederhanakan penulisannya setengahnya ke depan, jadi setengah akar 2KT per M X pangkat min setengah dx. Nah, kita sekarang yang ini semua V pangkat 3, dV, ini semuanya kita substitusi ke persamaan yang sebelumnya ya. Untuk mempermudah kita kerjakan satu-satu. Kita substitusi semua variabel ini ke sini, kita sebut ini pembilang dan ini untuk suku penyebut. Oke, untuk suku pembilang dulu tadi ya, yang paling atas, maka kita substitusi tadi sudah kita peroleh variabel-variabel V pangkat 3-nya, yaitu 2KT per M, 3 pangkat 3 per 2, X pangkat 3 per 2, kemudian kita tuliskan E-nya, E pangkat min. Nah, ini jangan ditulis variabel ini karena sudah dimisahkan jadi X, jadi E pangkat min X ya, dikali tadi dV disubstitusi ke sini menjadi ini ya. Nah, kemudian kita keluarkan konstanta ya supaya mempermudah kita dalam perhitungan. Jadi konstantanya kita keluarkan setengah KT per M pangkat 2. Jadi ini 3 per 2 dikali pangkat berapa ini? 3 per 2 kali pangkat 1 per 2 itu menjadi pangkat 2 ya. Nah, kemudian integral, kita integralkan variabel X-nya. Jadi variabel dV-nya itu sudah tidak ada karena kita sudah memisahkan ke variabel X ya. Sehingga yang kita integralkan adalah ke variabel X. Jadi 0 sampai integral 0 sampai hingga X, ini X pangkat 3 per 2 dikali X pangkat min setengah, artinya pangkatnya kita kurangi 3 per 2 dikurangi setengah menjadi X pangkat 1 ya. 3 dikurangi 1 kan 2, 2 bagi 2 1, jadi X pangkat 1. Nah, X pangkat 1, kemudian E pangkat min X dx ya, karena ini sudah dikeluarkan ke konstanta. Jadi yang kita integralkan itu sederhana, cuman mengintegralkan bentuk ini, integral 0 sampai hingga X pangkat min X dx ya. Nah, bentuk integral ini untuk mempermudah itu di matfis, di matematika fisika itu masuk ke fungsi gamma. Coba nanti dilihat itu rekursinya, fungsi gamma, di mana ini adalah bentuk rekursi dari fungsi gamma 2. Ya, jadi fungsi gamma itu ada fungsi gamma bentuknya pecahan, ada fungsi gamma bentuknya bilangan bulat ya, seperti ini 2. Nah, untuk fungsi gamma yang bilangannya bulat, maka menggunakan rumus rekursi fungsi gamanya gamma n sama dengan n min 1. Coba lihat kalau tidak salah di matfis 2 ya, untuk fungsi gamma ini. Nah,
Jadi bentuk integral ini itu sama dengan fungsi gamma 2. Fungsi gamma ya, fungsi gamma. Nah, karena di sini ya gamma 2 itu bilangannya bulat, jadi pakai ini. Jadi rumusnya fungsi gamma itu bergantung bentuknya. Ya, jadi bentuknya kalau bentuknya bilangan bulat itu akan berbeda perumusannya dengan fungsi gamma yang bentuknya desimal pecahan. Oke, untuk fungsi gamma yang bilangan bulat gamma 2 itu menggunakan rumus ini, gamma n sama dengan n-1. Kita substitusi n-nya 2, maka gamma 2 sama dengan 2 dikurangi 1, maka 2 kurangi 1 adalah 1, maka gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial. Kita substitusikan ke sini, setengah kali 2 kt per m pangkat 2 kali 1 faktorial itu sama dengan setengah 2 kt per m pangkat 2. Nah, itu baru pembilang ya. Baru pembilang. Kemudian kita untuk bagian bawahnya atau penyebutnya ya, v kuadrat pangkat min mv kuadrat per 2 kt dv. Maka v kuadratnya tadi kan v nya itu akar 2 kt per m x pangkat setengah ya. Kemudian kalau kita kuadratkan akan menghasilkan 2 kt per m kali x. Kemudian kita kita tulis lagi pangkat min, ini kan x ya, min x dikali ini dv nya. Jadi suku segini ini dv nya. Kemudian kita sederhanakan, semua konstanta kita taruh di depan integral ya, untuk mempermudah ya. Jadi 2 kt per m itu dikali dengan akar dari 2 kt per m, berarti ini pangkat 1, ini pangkat setengah. 1 dikurangi berapa, ini pangkat 1 ya, ini pangkat setengah. 1 ditambah setengah itu 3/2, jadi 2 kt per m nya pangkat 3/2, ini setengahnya ke depan. Kemudian integral x integral 0 sampai hingga x, ini x nya pangkat setengah. Dari mana pangkat setengah? Kan ini x nya pangkat 1, ini x nya pangkat min setengah, dikalikan, maka penjumlahan pangkat ya, kalau perkalian itu menjadi penjumlahan pangkat. Jadi 1 dikurangi setengah itu akan menghasilkan x pangkat setengah. Kemudian kita tulis lagi pangkat min x dx. Nah, ini kita tulis lagi, ini konstanta ya, konstanta. Nah, bentuk integral ini ya, jadi kalau integral itu khusus ya, jadi solusinya itu bergantung bukan pada bentuknya. Jadi solusi dari integral itu khusus gitu. Gimana ya, tidak bisa seperti kalau diferensial itu kan semua bisa didiferensialkan, tapi kalau integral itu solusinya khusus. Nah, seperti ini, jadi bergantung bentuknya. Ada kekhususan kalau bentuknya seperti ini, integral 0 sampai hingga x kemudian dikalikan dengan epsilonnya, itu bentuknya bentuk bentuk integralnya itu sama dengan ke fungsi gamma. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bentuk integral 0 sampai hingga x pangkat setengah pangkat x itu adalah fungsi rekursi gamma 3/2. Jadi coba nanti ya dilihat, karena kalau ibu jelaskan di sini itu akan lama banget ya, karena kan harusnya sudah dipelajari di matfis ya, di matfis. Jadi untuk gamma 3/2 itu bentuknya ini gitu. Bentuk integral ini itu sama dengan rekursi fungsi gamma 3/2. Nah, supaya apa? Supaya mempermudah ya, karena kalau kita integralkan secara manual ini akan lebih panjang lagi. Jadi kita rekursi ke fungsi gamma. Nah, sehingga fungsi gamma 3/2 itu, jadi bentuk ini adalah fungsi gamma 3/2. Nah, gamma 3/2 juga kita harus uraikan lagi, karena yang paling sederhana itu gamma setengah. Gamma setengah itu adalah akar V. Jadi dari bentuk ini kita akan uraikan lagi menjadi gamma setengah. Kita tuliskan ini, kita tuliskan lagi konstanta. Nah, gamma 3/2 itu kita uraikan menjadi, misalnya ini n ya. Jadi kalau gamma n bentuknya pecahan itu menjadi n gamma menjadi n-1 gamma n-1. Nah, 3/2 dikurangi 1 itu menjadi setengah, sehingga bentuknya menjadi setengah gamma setengah. Ya, kemudian kita tuliskan lagi ini konstantanya ya. Nah, kemudian setengah kali gamma setengah. Nah, gamma setengah itu adalah akar V, sehingga bentuknya menjadi akar V/4. Ini konstantanya kita tulis lagi. Per 4 itu berarti setengah, 2 kali 2 ya, 2 kali 2 ini menjadi 4. Kemudian ini konstanta yang ini kita tuliskan lagi 2 kt per m pangkat 3/2. Nah,
Sehingga kita substitusi ke persamaan yang paling awal lagi, di mana laju rata-rata molekul gas ini definisi laju rata-ratanya. Kemudian ini adalah persamaan setelah kita substitusi NV-nya ke sini. Nah, ini kita tadi sudah mencari suku untuk pembilang, yaitu sebesar berapa tadi, sekitar setengah 2 kT per M pangkat 2. Nah, ini untuk suku penyebut ya, yaitu akar V per 4 2 kT per M pangkat 3 per 2. Sehingga ini kita sederhanakan, ini dibagi pembilang dibagi penyebut, kita peroleh 2 per akar V kali 2 kT per M, sehingga kita peroleh akar 8 kT per Vm. Nah, inilah laju rata-rata molekul gas V ya, V rata-rata 2 kT per Vm. Nah, yang ketiga kita akan menentukan laju RMS atau root mean square ya, atau kita sebut laju rata-rata dari V kuadrat. Jadi V-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru kita rata-ratakan. Itu namanya laju RMS atau root mean square. Laju dari rata-rata laju kuadrat. Nah, kemudian ini definisinya ya. Jadi V-nya V kuadrat. Kalau tadi laju rata-rata saja tidak kuadrat, V-nya tidak kuadrat. Itu bedanya. Jadi di sini V-nya dikuadratkan, kemudian seperti biasa disubstitusi NV-nya ya ke persamaan ke sini, sehingga menghasilkan persamaan ini. Ini NV-nya ya. Ini kan NV sama ya, NV sama, kita keluarkan. Jadi ini NV bagi NV kan sama dengan 1. Sebetulnya kita bisa keluarkan NV-nya. Jadi ini V kuadrat dV sama dV aja, ini yang ini ya. Kemudian ini V kuadrat, kan ini V kuadratnya dari NV ya. Dari NV kan ada suku yang ininya. Kemudian ini dV seperti biasa kita uraikan pembilang dan penyebutnya supaya mempermudah. Kalau langsung kan agak rumit juga ya. Nah, untuk pembilang dulu. Untuk pembilang, ini kan pembilang ya, V pangkat 4 yang pembilang, yang penyebutnya V pangkat 2. Nah, untuk yang pembilang V pangkat 4 seperti biasa, V-nya kita sudah mengetahui sebelumnya, V-nya yang ini, kemudian kita pangkat 4 menjadi 2 kT per M pangkat 2 kali X pangkat 2 ya. Yang ini, kemudian substitusi E-nya min X, kemudian substitusi dV-nya setengah akar 2 kT per M X min 1 per 2 dx. Nah, kita kalikan, ini kan sama 2 kT kalikan 2 ditambah pangkat setengah atau 2,5 atau 5 per 2 ya. Kemudian setengahnya ke depan kita integralkan. Nah, kita lihat ini bentuknya bentuk khusus ya. Bentuk integralnya ini bentuk integral khusus, dimana 0 sampai hingga integral dari X pangkat 3 per 2 pangkat min X dx itu tidak lain adalah rekursi fungsi gamma 5 per 2 ya, 5 per 2. Nah, sebetulnya kalau coba nanti dicari fungsi gamma ya, itu bentuknya itu berpola ya, mulai dari gamma setengah, gamma 3 per 2, gamma 5 per 2 itu berpola X-nya kan kalau untuk gamma setengah itu tidak ada pangkat, kemudian pangkat kalau untuk yang gamma 3 per 2 itu pangkatnya setengah, kemudian untuk gamma yang 5 per 2 itu pangkatnya 3 per 2. Jadi itu ada seperti berpola untuk memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, kemudian gamma 5 per 2. Nah, ini kan konstanta, kita tulis lagi. Nah, kita uraikan gamma 5 per 2 itu sampai kita mendapatkan gamma 1 per 2. 5 per 2 kita uraikan menggunakan rumus N-1 gamma N-1 ya. Nah, kemudian 5 kurangi 2, 5 per 2 dikurangi 2 per 2 menjadi 3 per 2 ya, kan 2 per 2 itu kan 1. 5 per 2 dikurangi 2 per 2 menjadi 3 per 2 gamma 3 per 2. Kemudian kita uraikan lagi 3 per 2 dikurangi 1 atau dikurangi 2 per 2 lagi menjadi setengah. Jadi setengah ke depan lagi, ini tulis konstanta, masih konstanta, dikali 3 per 2 kali setengah gamma setengah. Nah, setelah itu masukkan lagi konstantanya, kemudian kita hitung ini yang rekursi fungsi gammanya, 3 per 2 kali setengah kali, nah gamma setengah itu ada nilainya, yaitu sebesar akar V. Jadi kita substitusi akar V ke sini sehingga menghasilkan 3 akar V per 8 2 kT per M pangkat 5 per 2. Nah, untuk penyebutnya
seperti biasa Ibu singkat saja ya, karena caranya sama kayak seperti tadi ya. Caranya sama sehingga Ibu skip untuk caranya karena sama. V-nya tinggal disubstitusi, V-nya ini dikuadratkan, substitusi ke sini, kemudian E-nya pangkat min X, kemudian dV-nya tadi sudah ya, di sebelumnya tinggal di copy paste atau disubstitusi ke sini, sehingga nanti akan menghasilkan, nanti cobain diintegralkan ya. Kemudian untuk mempermudah integralnya menggunakan rekursi fungsi gamma ya. Nah, kemudian coba buktikan yang ini. Nanti akan menghasilkan integral dari ini itu akar dari V per 4 2 KT per M pangkat 3/2. Sehingga laju RMS itu tadi pembilangnya ya, pembilangnya itu 3 akar V per 8 2 KT per M pangkat 5/2 dibagi ini penyebutnya yang ini, akar V per 4 2 KT per M pangkat 3/2. Nah, silahkan nanti akar V-nya kan saling menghilangkan ya, akar V, kemudian 3/8 dibagi 3 nanti silahkan disederhanakan, akan menghasilkan 3 KT per M. Nah, 3 KT per M, kemudian VRMS. Maka VRMS itu adalah akar dari ini, akar dari laju kuadrat rata-rata. Tinggal ini diakarkan, sehingga kita peroleh bahwa VRMS itu sama dengan akar 3 KT per M. Oke, yang terakhir di sini kita akan bahas energi kinetik gas ya. Energi kinetik gas, di mana energi kinetik, persamaan energi kinetik suatu partikel itu kita sudah ketahui bahwa energi kinetik rata-rata sama dengan setengah mv kuadrat ya. Sehingga v kuadrat yang persamaan sebelumnya itu tinggal disubstitusi saja ke sini. Jadi setengah m kali 3 KT per M itu akan menghasilkan 3/2 KT. Nah, perumusan untuk energi kinetik gas ini sebetulnya selain menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, itu juga bisa menggunakan perumusan dari teori kinetik. Jadi ada perumusan yang lain selain dari Maxwell-Boltzmann, bagian dari fisika statistik, yaitu teori kinetik juga boleh ya. Nah, oke, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai aplikasinya sampai energi kinetik rata-rata, dan untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas termodinamika gas menggunakan kita buktikan beberapa besaran-besaran termodinamika gas seperti tekanan, kapasitas kalor, kemudian fungsi partisi dan sebagainya. Itu kita buktikan menggunakan itu kan secara makro ya, kita sudah ketahui, kita sudah pelajari secara makronya di mata kuliah termodinamika gas, tapi kita akan melihat secara sisi mikronya bagaimana kita buktikan besaran-besaran termodinamika gas secara yang sudah ditentukan atau sudah ditemukan secara makro, kita hitung secara mikro menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Silahkan nanti dipelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.